hampir rata-rata memiliki postur tubuh kecil dan panjang. Itu memang benar teman-teman. Karena hal yang seperti itu pernah saya alami di masa lalu ya. Makanya saya berani membicarakan hal yang seperti ini. Halo sahabat kicomania, jumpa lagi dengan saya di channel yang berbagi pengalaman seputar burung. Nah oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang mitos burung terucukan yang konon katanya pembawa rezeki ya. Karena mitos burung terucukan pembawa rezeki ini sudah beredar luas di pandangan masyarakat, dan sampai detik ini masih dipercaya dan masih menjadi perbincangan teman-teman. Nah, apakah benar sih burung terucukan ini pembawa rezeki pada pemiliknya? Nah teman-teman, kalau kita kupas tentang mitos ini, orang-orang zaman dulu itu setiap rumah hampir rata-rata memiliki burung terucukan ya. Dan oleh masyarakat sekitar dianggap itu sebagai pembawa rezeki teman-teman. Dan ternyata setelah saya telusuri kebenarannya, ternyata orang-orang zaman dulu itu memelihara burung terucukan bukan karena burung terucukan ini pembawa rezeki, melainkan memelihara burung terucukan ini dijadikan sebagai alarm subuh yang alami teman-teman, supaya bangunnya tidak kesiangan dan segera menjemput rezeki yang sudah ditetapkan oleh Allah di luaran sana ya. Atau bisa juga dikatakan agar bangunnya tidak kesiangan dan segera beraktivitas untuk mencari rezeki teman-teman. Karena di zaman dulu itu sampai sekarang itu ada istilah kata bangun jangan kesiangan, nanti rezekinya dipatok ayam. Nah, dari istilah kata itulah orang-orang zaman dulu memerlukan alarm subuh agar bangunnya tidak kesiangan, dan pada akhirnya memelihara burung terucukan ini teman-teman. Nah, jadi burung terucukan ini bukan dijadikan sebagai pembawa rezeki ya, melainkan sebagai alarm subuh untuk segera bangun dan mencari rezeki teman-teman. Nah, jadi pada intinya burung terucukan ini jangan dikait-kaitkan dengan hal mistik ya. Karena kalau misalnya kita terbawa dengan hal-hal yang seperti itu, takutnya kita malah akan tersesat teman-teman. Karena hidup kita di dunia itu hanya satu kali. Jangan hanya karena gara-gara hal ini lalu hidup kita tersesat. Itu jangan sampai terjadi ya. Karena yang namanya rezeki itu pada hakikatnya sudah ditentukan oleh Allah teman-teman. Kapan diberikannya dan di mana tempat diberikannya. Dan manusia ini hanya menjalankan ikhtiarnya dan juga doanya ya. Jadi hal ini sebuah pemahaman yang jelas teman-teman. Jangan sampai kita mempercayai bahwa burung terucukan ini adalah burung pembawa rezeki. Jangan sampai kita punya pikiran seperti itu ya. Lalu mitos yang kedua yaitu burung terucukan yang bersarang di pohon bambu, maka anakannya akan menjadi burung terucukan yang juara. Nah, mitos yang kedua ini nggak ada sangkut pautnya dengan hal mistik ya, seperti mitos yang pertama tadi teman-teman. Cuma di sisi lain, kalau untuk juara lomba ada benarnya dan juga ada salahnya ya. Karena sebenarnya juara lomba itu tergantung dari perawatannya dan juga dari karakter burungnya teman-teman. Karena di sisi lain ada banyak burung terucukan yang memenangkan juara lomba itu hasil dari perawatan dan settingan ya. Dan setelah dilombakan lalu perawatan dan settingannya ini membuahkan hasil sampai menjuarai lomba teman-teman. Dan di sisi lain juga ada burung terucukan tanpa settingan tapi burung terucukannya memiliki karakter juara sampai memenangkan lomba. Dan itu pun ada teman-teman.
Nah, makanya saya katakan burung trucukan yang bersarang di pohon bambu itu anakannya bisa memenangkan lomba, ada benarnya dan juga ada salahnya ya. Cuma kalau untuk membicarakan postur tubuh burung trucukan yang bersarang di pohon bambu itu hampir rata-rata memiliki postur tubuh kecil dan panjang, itu memang benar teman-teman. Karena hal yang seperti itu pernah saya alami di masa lalu ya. Makanya saya berani membicarakan hal yang seperti ini. Karena langsung saya ambil dari pengalaman saya dulu teman-teman. Nah, jadi burung trucukan yang bersarang di pohon bambu itu memang benar-benar tubuhnya kecil dan juga panjang ya. Itu benar teman-teman. Dan kicauannya pun itu lebih bawel ya dari burung trucukan yang biasanya teman-teman. Dan mental pada burung trucukan yang bersarang di pohon bambu itu juga bisa dikatakan fighter ya. Itu yang pernah saya alami teman-teman. Jadi pada intinya burung trucukan yang bersarang di pohon bambu itu tidak semuanya mampu menjuarai lomba teman-teman. Namun kalau misalkan membicarakan tentang postur tubuhnya kecil dan panjang, itu memang benar ya. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, itu tadi adalah mitos-mitos tentang burung trucukan yang selama ini beredar di kalangan masyarakat ya. Dan semoga dengan adanya video ini bisa menambah ilmu pengetahuan. Dan mungkin cukup sekian dulu video dari saya. Semoga ini bisa bermanfaat. Salam sahabat kicomania.